Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Rabu malam tanggal 19 Oktober 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya dan keluarga kita diberkati sama Tuhan. Karena kita dicinta, disayang oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kalau kita disayang, dicinta oleh Tuhan Yesus, mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia. Karena sudah sering kali saya katakan, kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Tiap hari, tiap saat kita menantikan Yesus datang dalam rumahku, dalam hidupku. Supaya senantiasa Tuhan bertahta di dalam kehidupan kita. Sebab hari-hari yang penuh dengan kejahatan ini, berita televisi, berita informasi dunia semua, tidak ada kejelasan. Yang jelas ada berita, banyak terjadi gempa, ya. Di Filipina tidak salah terjadi gempa, saudara, ya. Dan banyak terjadi bencana kebanjiran, terjadi resesi di beberapa negara. Memang keadaan dunia ini jelas menuju kepada kehancuran. Firman Tuhan katakan dunia akan lenyap, tapi bagi orang yang hidup di dalam kehendak Allah akan kekal selama-lamanya. Tema firman Tuhan malam ini yaitu doa orang-orang kudus. Berarti hidup kita penuh dengan doa. Kan itulah rencana Tuhan. Tuhan perintahkan di dalam Lukas 18 ayat 1 supaya kita harus jangan jemu-jemu, selalu harus banyak berdoa. Karena dengan doa ini berarti membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Karena Tuhan mau supaya hidup ini adalah menjadi rumah Tuhan, menjadi rumah doa. Seperti di dalam Matius 21, saya mau baca ayat 13. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Seringkali hidup ini tidak dijadikan rumah doa oleh hidup kita. Maksud Tuhan, rumahku itu adalah bait Allah. Hidup kita adalah bait Allah, Bapak Ibu. Hidup ini rumah Tuhan. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ini penting, saudara. Kita sudah dibeli dengan harga tunai. Kita adalah milik dari Tuhan Yesus. Yang pertama, kita diciptakan sama Tuhan, dan akibat kejahatan kita jatuh di dalam dosa. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan penuh dengan kasih karunia. Akhirnya Tuhan pulihkan hidup kita, sehingga hidup kita memperoleh janji Tuhan keselamatan. Dan dalam 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Hidup ini bukan milik kita, bukan. Semua milik Tuhan. Semua berasal dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan, dan Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Manusia dan iblis bikin rusak rencana ilahi. Dari awal Tuhan ciptakan kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tapi manusia tidak mau dibentuk sama Tuhan. Dari sejak awal tidak dengar-dengaran. Contoh konkret, ya jelas dalam Alkitab, Adam dan Hawa. Tuhan sudah perintahkan jangan makan buah yang terlarang itu. Tapi Hawa ikutin suara iblis. Demikian kehidupan manusia, kehidupan kita daging. Kalau kehidupan nurutin daging, saudara, termasuk saya, kalau itu daging, ya tidak mau sembahyang, tidak mau baca Alkitab, tidak mau beritakan firman Tuhan. Sampai kasih firman Tuhan kirim YouTube itu, saudara, pagi-pagi hari, kurang tidur. Mematikan daging, saudara. Ya, banyak waktu untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Seperti saat ini, mari kita mengambil persekutuan dengan Tuhan. Mengambil janji yang kekal. Sebab nanti kelak kita akan memperoleh janji yang kekal. Kita mencari perkara-perkara yang kekal. Bukan mencari perkara-perkara yang tidak kekal. Dunia yang tidak kekal. Boleh saudara cari uang, boleh bekerja, silakan. Ya, tapi jangan melupakan janji yang kekal. Carilah Tuhan. Saat ini mari Bapak Ibu sepanjang hari ini sudah beraktivitas, sudah bekerja, ya. Mari kita waktunya sebelum kita berbareng tidur mencari Tuhan. Dengar kata firman Tuhan, dengar firman Tuhan, dengar suara Tuhan, membangun hubungan sehat dengan Tuhan, supaya tujuan nanti nama kita terdaftar di dalam kerajaan surga. Biar kita banyak berdoa sesuai dengan pujian yang saya mau sampaikan ini. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, supaya hari demi hari kita melangkah tidak menurut daging kita. Tapi mari kita senantiasa melangkah di dalam rencana Tuhan. Karena nanti kelak Yesus akan datang kembali. Kalau Yesus datang dengan sangkakala lalu berbunyi, kalau sampai kita terlambat, saudara, jangan sampai kita seperti 5 gadis yang bodoh
Dia tidak tahu kedatangan Tuhan, tidur rohaninya. Begitu Yesus datang, dia tidak tahu, terlambat. Mau bertobat, waktu Yesus datang sudah terlambat. Bertobat saat ini, berdoa saat ini, perbaiki hidup kita saat ini. Selagi Tuhan berikan kita sehat, selagi Tuhan berikan kita kesempatan, mari jangan buang waktu kesempatan dan sia-sia, tapi kita pergunakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa, haleluya, datang kepadamu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa datang kepadamu, amin, haleluya. Bawa hidupku sekarang, amin, haleluya, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, amin. Terima kasih Bapa, penuhi hatiku sekarang, amin, haleluya, dengan urapan yang baru, haleluya, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, bersekutu dengan Tuhan, agar semua suku bangsa, amin, haleluya, datang kepadamu Tuhan. Aku selalu mau berseru, aku mau selalu berdoa. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa datang kepadamu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan. Yeremia 33 ayat 3, demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Oh Tuhanku yang besar, Engkau ajaib Tuhan Yesus. Jadikan hidupku rumah doamu Bapa, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa, haleluya, datang bertobat kepadamu Tuhan. Semua diselamatkan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa datang bertobat kepadamu, amin, haleluya. Ya Tuhan, Mu-Nya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, Mu-Nya-Mulah kerajaan. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan.
Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ialah kami, Bapa kami Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan yang maha sempurna. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan, jadikan aku hidupku di Tuhan. Haleluya. Rumah doa-Mu, haleluya, agar semua suku bangsa datang bertobat kepadamu Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sucikan mulut kami Bapa, sebentar kami membaca firman Tuhan. Kuduskan pikiran kami, hati kami, tubuh jiwa kami. Layakkan Tuhan Yesus, kami mau baca firman Tuhan. Ampuni semua dosaku, ampuni semua salahku, kekilafanku, ampun Bapa. Engkau maha kudus, maha baik, maha segala-galanya Engkau Yesus. Tuntunlah hidupku di Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Rajaku, Tuhanku, Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba menakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanya anugerah Tuhan loh Bapak Ibu. Saudara berarti mendapatkan kasih karunia Tuhan, bisa setia bersama saya, terus bisa membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Supaya hidup kita jadikan Tuhan rumah doa Tuhan, membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Sebab bukan dunia ini juru selamat kita. Dunia, kata firman Tuhan, akan lenyap, akan hancur, semua akan hancur. Semua Tuhan ganti dengan sesuatu yang baru. Tuhan tidak mau karena bumi sudah rusak, saudara, akibat manusia dan akibat intervensi iblis yang jahat. Sedangkan bumi ini manusia semua kan ciptaan Tuhan. Semua jahat, semua termasuk biangnya pertama iblis, saudara, dan kedua manusia. Ya, Lucifer pertama iblis, dia sombong, tinggi hati, ya, tidak mau rendah hati, mau menyamai Tuhan, terus dicampakkan bumi, ya, diusir dari surga. Ya, kalau sudah baca dalam Wahyu 12, ya, tidak ada lagi sudah. Ya, terus manusia diciptakan Adam dan Hawa serupa dengan Kristus, tapi dia mengkhianati Tuhan, yaitu dia melanggar perintah Tuhan. Ya, dan saat ini masih banyak manusia, ya, yang berdosa, yang jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan kasih karunia, Tuhan sudah lahir, ya, untuk kita, supaya kita tujuannya dengan lahir itu supaya kita lahir baru. Jangan sampai pakai gunakan paradigma lama, perilaku lama, kualitas kehidupan yang lama kita buang, sifat-sifat lama itu kita buang, ganti dengan karakter Kristus, sehingga kita menjadi serupa dengan Tuhan. Oleh karena itu Yesus rela mati berkorban, supaya dalam rangka dengan kematiannya kita mati terhadap dosa. Dan Yesus bangkit dengan tujuan kita bangkit, mati dalam dosa, dan hidup baru bagi Kristus. Dan naik ke surga, artinya supaya kita makin hari tertinggi. Ya, kita makin dewasa. Kita makin hari makin lebih dekat dengan Tuhan. Makin hari mendekati surga, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan nanti Yesus akan datang kembali. Artinya kita nanti bersekutu dengan Tuhan, bersama dengan janji Tuhan. Seperti di dalam Wahyu 19 ayat 9. Tuhan nanti akan undang kita masuk di dalam pesta perkawinan anak domba. Wahyu 19 ayat 9. Saya mau baca. Wahyu 19 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Amin. Ini perjanjian Tuhan, janji Tuhan. Nanti kelak kita akan diundang di dalam kerajaan surga. Pesta perjamuan bersama Tuhan. Haleluya. Sukacita. Oleh karena itu mari kita mau setia. Makanya saya setia sama Tuhan. Sampai Yesus datang saya mau setia. Saya cinta Tuhan Yesus. Dia Bapa kita yang sangat-sangat kita cintai. Tidak ada pribadi lain selain pribadi Dia. Satu-satu Tuhan Juru Selamat kita. Tidak sia-sia.
Apa yang kita kerjakan buat Tuhan. Seperti saya bersama hamba Tuhan, Bapak Ibu, saudara kerjakan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Perbuatan baik, perbuatan cinta kasih, melain pekerjaan Tuhan. Apa yang kita kerjakan sesuai dengan perintah Tuhan. Janji Tuhan katakan tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Apa yang kita kerjakan untuk sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu semua layak di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, tercatat di dalam kitab kehidupan. Mari selagi kita hidup, berbuatlah baik, berbuatlah kebenaran. Apa yang Tuhan perintahkan, hiduplah di dalam kasih, hiduplah di dalam kekudusan, hiduplah di dalam kebenaran Tuhan, hiduplah sesuai dengan perintah Tuhan, menjadi perkenanan Tuhan, sehingga kita menyenangkan hati Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari, saya mau baca kitab Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai 8. Puji Tuhan. Terus kita baca kitab Wahyu sampai selesai. Wahyu ada 22 pasal. Terus sampai Tuhan Yesus datang kembali ini. Saya mau terus beritakan firman Tuhan. Biar kitab Wahyu sudah selesai, bukan berarti tugas saya selesai. Tidak. Terus saya akan beritakan firman Tuhan. Tapi saya berdoa, apa yang nanti saya sampaikan? Apakah mengupas kembali Injil Matius, ya, atau berdasarkan tema? Itu dari Tuhan. Karena ini firman Tuhan, bukan dari firman saya, Yakob Rahmat. Bukan firman pendeta. Setiap pendeta yang menyampaikan firman, bukan firman dari pendeta. Mulutnya dipakai Tuhan, karena mulut kita, suara saya bisa bersuara. Itu Tuhan yang ciptakan. Gigi, lidah, semua yang ada ini bukan saya yang ciptakan. Tapi Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita sadar, tangan, kaki, semua yang kita miliki. Otak, tubuh, jiwa, roh kita. Bukan kita yang punya, bukan kita yang menciptakan. Tapi Tuhanlah yang menciptakan. Tuhan semua berasal dari Tuhan. Dan kalau berasal dari Tuhan, kita kembalikan untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya mau baca kitab Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu. Dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dan dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu caan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa-doa orang-orang kudus. Amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan saya ambil di sini atas izin Tuhan. Doa orang kudus. Artinya, orang kudus, namanya orang masuk dalam kerajaan surga, harus hidup di dalam doa. Karena A-nya itu Allah. Diberkati oleh Allah. Diselamatkan oleh Allah. Allah adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau saya lihat di sini, sudah saya terangkan, di dalam ayat ke-6, ada seekor anak domba. Itu tertulis, saudara. Di dalam Yesaya 53 ayat 7, sudah tertulis, sudah dinubuatkan ratusan tahun, saudara. Ya. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53, saya mau baca. Kitab Nabi Yesaya pasal 53. Ini oleh karena firman Tuhan, kita mau cinta Tuhan. Kita mau hidup senantiasa di dalam firman Tuhan. Supaya kita makin mengerti, saudara. Yesaya 53 ayat 7, demikian firman Tuhan. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti domba yang keluh di depan orang-orang yang mengunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Yesus digambarkan dengan seekor domba yang begitu kudus. Domba akan disembelih. Pada waktu Yesus akan mati rela di atas kayu salib. Hina, saudara. Padahal Yesus itu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tapi dia rela menghampakan dirinya, menghilangkan dia status sebagai Tuhan. Tapi menjadi manusia seperti di antara kita. Supaya kita mengenal kebenaran. Supaya kita hidup di dalam terang Tuhan. Dan ternyata kalau kita baca ya, di ayat yang ke-8 di sini. Tersungkurlah keempat makhluk. Keempat makhluk itu semua yang sudah saya terangkan. Ya, ada Injil Matius, Markus, Lukas, Injil. Berkatan kita mengenal kebenaran Tuhan. Itu ada di dalam Injil. Injil artinya kabar baik. Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua.
Berarti 4 makhluk, arti setiap kita yang sudah mendengar Injil Matius, Markus, kita sudah puji Tuhan, kita sudah selesai baca Alkitab, dan yang penting kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan bicara 24 ketua-ketua itu sudah disyaratkan di sana, 24 ketua-tua di hadapan Anda domba itu, sudah saya katakan ini sebenarnya anak Tuhan. 12 suku bangsa Israel, 12 murid Yesus, termasuk kita semua. Berarti semua suku bangsa dunia semua menyembah Tuhan. Itu tertulis, saudara. Saya mau baca di dalam kitab Tawarikh 1, Tawarikh pasal 24. Itu sudah tertulis, saudara. Di ayat yang keempat, 5 saya mau baca ya. 1 Tawarikh 24 ya, ayat 4. Lalu ternyata bahwa di antara keturunan Eleazar ada lebih banyak kepala kaum daripada di antara keturunan Itamar. Sebab orang membagi-bagi mereka sebagai berikut. Untuk Bani Eleazar 16 orang kepala puak, tetapi untuk Bani Itamar 8 orang kepala puak. 16 tambah 8, 24 saudara. Ya, semua adalah pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin Allah itu di ayat yang kelima. Dan di ayat ke 19, 18, 19. Yang ke-23 pada Delaya. Yang ke-24 pada Mesaya. Itulah jabatan mereka dalam menjalankan ibadah mereka masuk ke rumah Tuhan. Sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka. Dengan perantaraan Harun, bapak luhur mereka. Seperti diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah Israel. Amin. Jadi 24 ketua sudah dari perjanjian lama. Sudah disebut. Jadi itu artinya buat setiap kita sebagai anak Tuhan. Akan jadikan tua-tua di sana untuk memerintah bersama dengan Yesus surga buat selama-lamanya. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau setia sama Tuhan. Karena nanti kelak saudara, semua akan kita berjumpa dengan Tuhan. Kita memuji sama Tuhan. Kalau di surga penuh dengan sukacita, kalau neraka sengsara bersama iblis, tidak mau dalam nama Yesus. Tapi kita adalah ciptaan Tuhan. Dan oleh karena itu mari kita mau hidup di dalam penuh dengan doa. Hidup di dalam kecintaan kita kepada Tuhan. Hidup di dalam ketaatan kita. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Lakukan hidup kita. Banyak berdoa. Banyak bersekutu dengan Tuhan. Sehingga di situ kita hidup. Dibentuk sama Tuhan. Untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Jadikan aku Tuhan. Amin. Haleluya. Rumah doamu. Haleluya. Agar semua suku bangsa, amin, haleluya, datang menyembahmu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa datang bertobat kepadamu, Yesus, amin, haleluya. Agar semua suku bangsa datang menyembah bertobat kepada Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbareng tidur, mari kita berjaga dan berdoa. Mari dekat dengan Tuhan. Tingkatkan di dalam doa bersekutu dengan Tuhan. Dan kita melakukan firman Tuhan. Sehingga kita didapati menjadi perkenanan Tuhan. Sehingga nanti kalau Yesus datang, kita pengen rindu saudara. Kita tersungkur menyembah Tuhan di surga saudara. Kita memuji nama Tuhan. Bersama orang kudusnya Tuhan. Penuh dengan sukacita. Damai sejahtera Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.